Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya satu tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Backup Freeport ya, siap ya.
Mundur lagi Kak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Prokop. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton.
Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Sudah Informasi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Kunci deh. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Mundur.
Siap, siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Backup Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana harus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu.
Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut, Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang. Srinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Cagak, Subang, Jawa Barat. Punten Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia terima kasih. Untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kirani itu ada di samping mobil. Ini berada di samping Bagasi dan Cawapres di depan pintu rumah. Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Kak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Prokop. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Mundur. Siap. Aiki. Gue yang hidangan.
wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Freeport ya, siap ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Kota. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton.
Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Sudah informasi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Mundur.
Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aige. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Ini berada di samping Magati dan di depan pintu rumah.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan.
bicara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang, Srinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Cagak, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak balik ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kirani itu ada di samping mobil. Ini berada di samping bagasi dan toiletnya di depan pintu rumah. Berikut ya, kerja ya. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antaranya Mimin, Ariki, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Srinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Ganselat, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kejadian kali ini. Kalau disangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar. Siap. Aiki. Goyang hidangan.
wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Yosef Riput ya. Siap ya. Mundur lagi, Kak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton.
Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Aceh payung. Kunci deh. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kejadian kali ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Mundur.
Siap, siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Terima kasih.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana harus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan
Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang, Srinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Aceh payung. Kunci Ki. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak balik ini. Kalau tersangka pun akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Berikut ya, siap ya. Mundur lagi Kak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Ganjar, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci kek. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak kali ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang hidangan.
wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Backup Freeport ya, ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antaranya Himin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat ia menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi wartawan Tubuh Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Sengit, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia terima kasih. Untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian kali ini kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kirani itu ada di samping mobil. Ini berada di samping bagasi dan toilet di depan pintu rumah.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Mimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan.
pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang. Srinta Pakevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gansaga, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak balik ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Berikut ya, siap ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang hidangan.
ada penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kiranya itu ada di samping mobil. Ini berada di samping bagasi dan toiletnya di depan pintu rumah.
Freeport ya. Sudah siap ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Kebesaran dan saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antaranya Mimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton.
Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Sudah Fakri, wartawan Tubuh Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecel sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Mundur.
siap, siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Goyang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Backup Freeport ya, siap ya. Mundur lagi Kak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef Tegusan Wahid. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu.
Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Mundur. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh dia. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata lima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gansagat, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Aceh payung. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar.
sebuah wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
Backup report ya, kerja ya. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antaranya Jimin, Ariki, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat ia menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapan akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil. Terima kasih.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Ariki, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu.
Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang. Sudin Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak baik ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasanya. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Berikut ya, siap ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Kelapa. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Sering Koleksi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci Ki. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang hidangan.
sana bawa wajah penyesalan cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kiranya itu ada di samping mobil. Ini berada di samping bagasi dan toilet di depan pintu rumah.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Prokop. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Ariki, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton.
Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, Siap. punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecel Lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapnya akan dibawa ke lokasi TKP. Mundur.
Siap, siap. Mundur. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kiranya itu ada di samping mobil. Ini berada di samping Nabati dan Sayaket di depan pintu rumah.
Backup report ya, siap ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Prokop. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu.
Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Ada payung. Kunci Ki. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak balik ini. Kalau tersangkanya akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Gue yang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti.
Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kirani itu ada di samping mobil. Ini berada di samping bagasi dan di depan pintu rumah. Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan.
Suasana riuh terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Mimin, Arigi, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang, Srinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, Siap. punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, ayo. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak balik ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Goyang gambar.
wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Ada di samping mobil.
BKP Freeport ya, siap ya. Mundur lagi Kak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Prokop. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebenciannya terhadap Yosef. Saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Arigi, dan juga Abi Aurelia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman dan penyidik. Tim kuasa hukum Yosef menegaskan, kliennya tetap menolak keterangan Danu. Dirinya juga mengatakan bahwa rekonstruksi versi Danu semua tidak sesuai dengan keterangan kliennya. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat hadir dalam rekonstruksi hari ini, Selasa, 22 November 2023.
Dalam rekonstruksi tersebut Yosef tampak berkali-kali melemparkan senyum ke warga yang menonton. Yosef juga tampak didampingi oleh pengacaranya, Rohman Hidayat. Ia sama sekali tidak terlihat tegang saat menjalani rekonstruksi tersebut. Ia bahkan terlihat ia menyunggingkan senyum lebar ke arah kamera. Hal itu berbeda dengan Muhammad Ramdhanu. Danu yang berdiri di samping motor Yosef justru terlihat tegang dan terus menunduk. Namun sebelumnya, pengacar Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayat terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Gang Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Kunci deh. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini. Kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Mundur. Siap. Aiki. Gue yang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh dia. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu semakin menemukan titik terang. Ditreskrim Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi di Jalan Cagak Subang pada hari ini Rabu, 22 November 2023. Saat rekonstruksi akan terungkap motif pembunuhan yang menimpa Tuti dan anaknya itu, termasuk peran dari semua tersangka. 5 tersangka kasus Subang yaitu Yosef, Danu, Mimin, Arigi dan Abi dipastikan hadir dalam rekonstruksi besok. Kelimanya dihadirkan untuk memeragakan secara langsung setiap adegan pada saat kejadian. Adapun saat prarekonstruksi kasus Subang hanya 1 tersangka yang hadir, yaitu Danu. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada Mimin, Arigi dan Abi. Tak hanya itu, polisi juga bakal membawa Yosef dalam rekonstruksi yang akan dilakukan nanti. Rekonstruksi akan dirunut seluruh kejadian mulai dari Danu berada di warnet sampai diperintahkan Yosef untuk membawa golok. Surawan mengatakan, semua akan tergambar saat rekonstruksi kasus Subang. Kiranya itu ada di samping mobil. Ini berada di samping Bagasi dan di depan rumah.
Freeport ya, kerja ya. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Ada saksi baru yang dihadirkan. Suasana terus bergemuruh di kawasan TKP Jalan Cepat. Saat ini warga masyarakat terus menyuarakan kekesalan dan kebencian terhadap Yosef. Bisa melihat saat ini warga masyarakat yang menyaksikan terus berteriak, pengamanan pun semakin diperketat oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya rekonstruksi. Dan ternyata kelima tersangka dihadirkan langsung, di antara Jimin, Ariki, dan juga Abi Aulia sudah datang di TKP. Saat ini rekonstruksi memasuki adegan ke-10, yakni Yosef masuk ke rumah lewat pintu depan. Pengacara
bicara Yosef Rohman Hidayat terlihat debat dengan penyidik yang ada di lokasi rekonstruksi. Saat itu Yosef tengah memperagakan adegan di warnet tempat tersangka Muhammad Ramdhanu. Dalam adegan, Yosef terlihat duduk di atas motor merah, sementara Danu terlihat berdiri di sisi kiri Yosef. Yosef dan Danu tampak melakukan adegan mengobrol sesuai rekonstruksi versi Danu. Setelah memperagakan adegan itu, Yosef kemudian dihampiri oleh penyidik berbaju polo shirt berwarna putih. Penyidik tersebut nampak berbicara kepada Yosef yang tengah duduk di atas motor. Yosef kemudian terlihat mengangguk dan direspon dengan anggukan oleh penyidik. Namun, diduga hal itu diprotes oleh pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman terlihat beradu argumen dengan penyidik tersebut. Tampak debat itu terlihat panas dan sulit dipisahkan. Hingga akhirnya penyidik lain membawa berkas kepada Rohman. Saat itulah keduanya mengakhiri perdebatan. Belum diketahui perdebatan apa yang dibicarakan oleh Rohman